Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman inspirasi, pohon terong merupakan salah satu jenis tanaman dari suku terong-terongan yang tentunya banyak dibudidayakan di pertanian Indonesia. Karena memang sifat dari tanaman ini adalah sangat mudah dibudidaya dan pasarannya pun juga sangat mudah. Kita bisa menanam terong, bisa di pot, bisa di polybag, bisa di barang-barang bekas, ataupun juga di lahan. Dan agar tanaman terong dapat berbuah lebat selebat-lebatnya, maka proses perawatan tanaman terong menjadi salah satu kunci yang harus kita lakukan. Dan untuk menanam tanaman terong, Taman Inspirasi telah membagikan bagaimana caranya, mulai dari penyemaian dari bibitnya sampai dengan cara pindah tanamnya. Dan hal penting yang bisa kita lakukan agar tanaman terong kita tumbuh dengan lebat, yakni kita bisa memulainya dengan yang pertama, yakni memilih bibit yang unggul. Dalam proses perawatannya, yang harus dan penting kita lakukan yang pertama adalah penyiraman. Nah, penyiraman ini bisa kita lakukan 2 kali sehari untuk menjaga kelembapan media tanam. Yang kedua adalah pendangiran atau penyiangan. Pendangiran ini bertujuan agar tanah di sekitar lahan tanaman kita itu tandanya menjadi gembur, sehingga penyerapan dari air ataupun nutrisi yang kita siramkan di media tanam itu mudah terserap oleh akar. Dan dengan begitu, penyerapan air yang menuju akar ini akan semakin efisien. Dan penyiangan juga sangat penting untuk mencegah supaya lahan tanaman kita terbebas dari gulma, karena gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman terong ini akan menyerap atau mengurangi kandungan nutrisi untuk tanaman terongnya. Lagi pula dengan kita rajin melakukan penyiangan, tentunya lingkungan kita akan terlihat lebih bersih dan rapi. Dan bisa juga ini akan mengurangi hama yang menyerang pada tanaman terong kita. Yang ketiga adalah pemupukan. Tanam terong harus mendapat nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Nah, nutrisi atau unsur hara itu adalah makanan yang bisa menentukan pertumbuhan laju tanaman. Jadi, ini sangat penting, harus kita lakukan secara rutin ya. Minimal kita bisa memberikan pupuk organik cair, pupuk kompos ataupun pupuk kandang sebagai nutrisinya. Kita bisa melakukannya secara berkala, 1 minggu sekali ya, secara bertahap dan menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman sesuai dengan tumbuh kembang tanaman terongnya. Yang keempat adalah pencegahan hama dan penyakit pada tanaman terong. Setiap tanaman itu tentu saja ada hama dan penyakit yang menyertainya. Dan pada umumnya jenis-jenis hama yang sering menyerang tanaman terong itu misalnya busuk buah, wereng, ulat bulu, ulat gerayak, kemudian kutu putih, kutu daun, dan masih banyak lagi. Dan untuk mencegahnya atau untuk mengobatinya, teman-teman bisa meracik dengan pestisida organik. Dan untuk membuatnya, teman-teman bisa membuka kembali video kami tentang bagaimana cara membuat pestisida organik untuk mencegah hama-hama yang sudah kami sebutkan tadi. Yang kelima, untuk mengurangi hama dan penyakit, kita juga bisa mengurangi daun-daun yang mungkin sudah tua dan sudah kurang bagus ya. Ini bisa mengurangi atau mencegah penyebaran kutu-kutu pada tanaman terong. Selain itu, pengurangan daun ini juga akan memicu atau membantu agar nutrisi itu lebih fokus pada proses pembungaan dan pembuahan, sehingga buahnya makin lebat. Yang keenam adalah tahap pemanenan. Terong yang berusia lebih dari 50 hari setelah tanam, kita sudah bisa memanennya. Dan dalam sekali tanam pun, kita bisa memanen terong berkali-kali. Ciri-ciri tanaman terong yang sudah siap kita panen itu diantaranya adalah buah terongnya itu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kita juga bisa melihat dari ukuran buahnya dan tingkat kekerasan saat dipencet. Kemudian terong yang bagus itu permukaan kulitnya itu lebih mengkilat.
Nah, berbicara tentang masalah panen terong, kami Taman Inspirasi memiliki berbagai macam jenis tanaman terong yang sudah kami tanam dan semuanya sudah siap kami panen. Berikut ini adalah jenis-jenis terong yang sudah Taman Inspirasi tanam dan sudah berkali-kali panen. Di sini kami punya jenis terong ungu. Dan tentunya untuk terong ungu ini teman-teman sudah sering lihat ya di pasar, karena ini banyak sekali dijual belikan di pasar. Yang kedua, terong bulat atau terong lalap. Nah, terong bulat ini biasa digunakan untuk lalapan, jadi bisa langsung kita makan tanpa kita olah terlebih dahulu. Yang ketiga, terong Belanda. Kalau terong Belanda ini bisa kita jadikan jus. Buahnya tipis dan bentuknya bulat telur, serta warnanya itu lebih kemerah-merahan, jingga ataupun kekuningan. Terong Belanda memiliki tekstur yang renyah dan sedikit berair serta cita rasa manis dan asam. Yang keempat adalah terong hijau. Terong hijau ini ada kemiripan dengan terong ungu, yang membedakan adalah warna dan rasanya. Kalau terong hijau jelas warnanya itu hijau dan cita rasanya itu agak pahit. Yang kelima adalah terong putih. Tidak jauh berbeda dengan terong ungu dan terong hijau, terong putih ini juga bisa kita olah menjadi berbagai macam jenis masakan. Rasanya pun juga enak ya. Dan dari segi warnanya memang lebih terlihat putih bersih. Keenam adalah terong hitam atau black beauty. Nah, bentuknya itu bulat seperti tadi ya, terong bulat atau terong lalap, bentuknya sama ya, cuman warnanya kalau ini adalah hitam. Nah, memang untuk terong hitam ini masih jarang dibudidayakan di tempat kita ya, dan ini memang harga bibitnya juga lebih mahal dibandingkan bibit terong yang lain. Teman-teman, ini adalah kebun tanaman terong di Taman Inspirasi. Kami biasa menanam terong ini, ada yang di pot, ada yang di polybag, ada juga yang di lahan, ada juga yang di barang-barang bekas seperti talang seperti ini. Nah, dari berbagai macam jenis tanaman terong ini kami memang terus mencoba untuk menanam berbagai macam jenis ini, dan alhamdulillah semuanya ini bisa berbuah lebat, sehat dan subur. Nah, teman-teman, itu tadi adalah bagaimana cara merawat tanaman terong agar berbuah lebat, dan juga berbagai macam jenis tanaman terong yang tentunya Taman Inspirasi pernah tanam dan sudah berkali-kali panen. Semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.